Olimpiade Paris, skandal doping membayangi perenang China. Olimpiade Paris sedang berlangsung dengan persaingan sengit di berbagai cabang olahraga. Di tengah kemeriahan ini, laporan media kembali mengungkit kontroversi doping yang melibatkan atlet China. Pada tahun 2022, dua perenang China, Tang Muhan dan Lei Jinyi, dinyatakan positif menggunakan steroid terlarang. Namun, kasus ini dianggap sebagai insiden kontaminasi makanan sehingga para atlet tetap diizinkan bertanding. Menurut The Times, salah satu perenang tersebut saat ini ikut serta di Olimpiade Paris. Sebelum Olimpiade Tokyo 2021, 23 perenang China dinyatakan positif menggunakan zat terlarang. Insiden ini juga disebabkan oleh konsumsi makanan yang diduga terkontaminasi, sehingga tidak ada larangan bertanding yang dikenakan, dan para atlet tersebut berhasil meraih 3 medali emas. Menurut Reuters, Kepala Badan Anti-Doping AS, Travis Tigard, pada Selasa, tanggal 30 Juli mengkritik China karena dianggap menutup-nutupi hasil positif tes doping terkait steroid kuat tersebut. Ia memperingatkan bahwa tanpa perubahan dalam praktik regulasi internasional, kepercayaan publik dan nilai-nilai Olimpiade akan terkikis. Pada tanggal 23 Juli Federasi Renang Dunia mengungkapkan bahwa setiap anggota tim renang China telah menjalani rata-rata 21 tes doping tahun ini sebagai persiapan untuk Olimpiade Paris, frekuensi tertinggi di dunia. Sebagai perbandingan, tim nasional lainnya dengan lebih dari 20 perenang hanya menjalani rata-rata 4 hingga 6 tes per atlet. Di kejuaraan dunia tahun lalu, juara gaya dada Qin Hai yang hanya menempati posisi ke-7 di final gaya dada 100 meter putra. Zhang Yufei, salah satu atlet yang dinyatakan positif pada 2021, hanya meraih medali perunggu di gaya kupu-kupu 100 meter putri. Mantan juara Olimpiade China Gao Min menyatakan di Weibo bahwa persiapan pelatihan pra-kompetisi atlet-atlet ini mungkin terganggu oleh apa yang ia anggap sebagai tes doping yang berlebihan. Ia berkomentar, "Menurut saya, tes doping 7 kali sehari telah berhasil mengganggu tim renang China." Pernyataan ini memicu diskusi luas di Weibo. Banyak netizen China percaya bahwa performa yang mengecewakan dari perenang China terkait dengan tes doping yang berlebihan. Sementara atlet dan pengamat internasional lebih fokus pada transparansi dan keadilan dalam memastikan status bersih para atlet China. Lai Jianping, mantan pengacara di Beijing dan ketua Federasi untuk China Demokratis di Kanada, mengkritik sistem PKC yang mendorong para atlet melampaui batas kemampuan mereka, sehingga penggunaan obat peningkat kinerja menjadi bagian dari tuntutan rezim. Lai menyatakan, tanpa obat-obatan ini, hasil seperti itu tidak mungkin dicapai hanya dengan kemampuan alami mereka. Akibatnya, atlet dipaksa mematuhi perintah partai dan negara, secara artifisial meningkatkan kinerja mereka untuk mencapai hasil terbaik. Ia juga menyoroti bahwa penggunaan jangka panjang obat-obatan ini menyebabkan kerusakan signifikan pada kesehatan fisik dan mental atlet, seringkali tanpa persetujuan penuh dari mereka. Lan Su, seorang komentator yang berbasis di AS, menggambarkan praktik ini sebagai bagian dari sistem medali emas yang melekat dalam sistem olahraga yang dijalankan negara. Ia mengklaim, sebuah artikel pernah memperkirakan bahwa melatih setiap atlet untuk Olimpiade atau kompetisi dunia membutuhkan biaya sekitar 600 juta yuan, atau sekitar 83,13 juta dolar AS. Pengeluaran ini mencerminkan esensi dari sistem yang dijalankan negara, di mana PKC tidak segan-segan mengeluarkan biaya demi mengukuhkan kekuasaannya. Lan juga menekankan kontras antara negara-negara Barat dan China. Masyarakat Barat memprioritaskan hak-hak individu, perkembangan, dan penghormatan, sementara rezim PKC menekankan pendekatan kolektif. Menurut Lan, kepentingan partai menjadi inti dari sistem yang dijalankan negara di China. Meskipun perenang Zhang Yufei meminta keadilan dalam cara pandang terhadap atlet China setelah kompetisi, kecurigaan akan doping tetap menjadi bayang-bayang gelap yang menggantung di atas dunia renang China.